Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kembali lagi di channel Ayah Cut. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, keselamatan, berkah ilmu, dan senantiasa istiqomah di jalan Allah. Amin, 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 ya rabbal alamin. Allahumma amin. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan informasi terkait tentang P3K, yaitu tentang pasal Kemenak minta alokasi guru P3K untuk 2021. Kemenak bersurat kepada Kemenko PMK. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk kepada informasinya, jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan tombol loncengnya untuk bisa terus mengikuti channel ini. Oke teman-teman, langsung saja kita akan lihat informasinya. Informasi ini dikutip dari jpnn.com, Jakarta. Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan atau GTK Madrasah Kementerian Agama M. Zain berharap mendapatkan alokasi kuota seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K pada tahun 2021 mendatang. Menurut M. Zain, kuota itu dibutuhkan karena mayoritas guru binaan Kementerian Agama atau Kemenak berstatus non-PNS, baik di madrasah maupun pada satuan pendidikan sekolah. Nah, jadi sangat banyak sekali di bawah binaan Kementerian Agama itu guru berstatus non-PNS, baik itu di madrasah maupun satuan pendidikan sekolah. Jadi sangat banyak itu pencapaiannya, bahkan ya yang PNS di bawah binaan Kemenak itu sangat sedikit, lebih kurang hanya 17% saja. Yang lainnya adalah non-PNS. Nah, kan sungguh disayangkan ya jika P3K ini tidak adanya kuota untuk Kemenak. Harapan ini disampaikan M. Zain menyusul rencana pemerintah membuka seleksi P3K 2021 lewat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan jumlah kuota sebanyak 1,2 juta P3K. Nah, jadi pemerintah akan membuka seleksi P3K. Nah, jadi ini melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ya, yaitu Nadiem Makarim dengan jumlah kuota sebanyak 1,2 juta P3K. Nah, ini juga berdasar ya teman-teman. Karena apa? Karena memang Menteri Pendidikan ya Kemendikbud itu dia memang memperjuangkan agar terlaksananya P3K. Nah, perjuangannya ada sehingga alhasil 1,2 jumlah kuota P3K maka di bawah wewenang Kemendikbud ya. Oke. Dirjen Pendidikan Islam M. Ali Ramadhani telah bersurat kepada Deputi Menteri Bidang Pendidikan dan Agama, Kemenko PMK. Kami berharap digelar rapat koordinasi lintas kementerian untuk membahas penetapan kuota dan kriteria P3K guru, kata M. Zain di Jakarta pada Kamis 24 Desember 2020. Nah, jadi Dirjen Pendidikan Islam ya telah bersurat, ya telah menyurati Dirjen Menteri Bidang Pendidikan Agama Islam, Menteri Pendidikan dan Agama Kemenko PMK ya. Jadi sudah menyurati ini jadi agar bisa memfasilitasi ya pertemuan ya, rapat atau koordinasi ya antar kementerian untuk membahas penetapan kuota dan kriteria seleksi P3K. Kemudian dia pun berharap rakor tersebut melibatkan Dirjen GTK Kemendikbud, Kemenpan RB, BKN, dan yang terkait di dalamnya. Dengan begitu, maka bisa dibahas dan disepakati bersama alokasi kuota P3K termasuk bagi guru Kemenak. Nah, jadi di sini ya dia berharap dalam rapat tersebut ya itu melibatkan Dirjen GTK Kemendikbud, kemudian Kemenpan RB, kemudian BKN, dan yang pastinya itu Kemenak juga ada di situ karena itu adalah orang yang bersurat ya. Kemudian kami berharap rencana pelaksanaan seleksi P3K bagi formasi guru dengan kuota 1,2 juta formasi di Kemendikbud ini bisa didiskusikan bersama agar ada juga alokasi kuota bagi Kemenak.
tuturnya. Nah, jadi dari 1,2 juta formasi itu ada sedikit ya, nggak banyak, sedikit itu ada kuota untuk Kemenak. Ya mudah-mudahan ada dan mudah-mudahan segera terlaksana ya rapat antara Kemendikbud, kemudian Kemenpan RB, BKN dan Kemenak. Jadi jadi tidak ada lagi berita-berita miring gitu. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Zain menjelaskan Kemenak saat ini mempunyai 617.544 ya atau 82,28% guru madrasah yang berstatus non PNS atau honorer. Nah, ini segini jumlahnya teman-teman, hampir 1 juta teman-teman, 617.544. Hampir 1 juta ini guru madrasah yang berstatus non PNS. Nah, kan sangat banyak teman-teman. Ini di bawah wewenang Kemenak. 82,28%. Berarti kalau ini adalah non PNS, berarti sangat sedikit yang PNS di bawah naungan Kemenak. Sedangkan guru madrasah yang berstatus PNS jumlahnya 132.907. Nah, jadi sangat jauh perbandingannya teman-teman. Ya, hanya 17,71% guru yang berstatus PNS. Nah, jadi ini bisa dipertimbangkan nanti ketika terjadi rapat ya antara Kemenpan RB, Kemendikbud, BKN dan Kemenak itu memberikan kuota atau alokasi kuota untuk Kemenak. Jadi bisa dimanfaatkan oleh guru-guru yang di bawah naungan Kemenak. Nah, selain itu, Kemenak juga mempunyai dan membina 124.781 guru PAI pada satuan pendidikan sekolah yang berstatus honorer, yaitu lebih kurang ada 53,86%, hampir setengah, dan guru PAI PNS sebanyak 106.874. Atau bisa dikatakan 46% ya, 46,13%. Nah, jadi ini yang non PNS ini di atas rata-rata teman-teman, banyaknya di atas 50%. Sedangkan yang PNS itu di bawah 50%. Bahkan yang tadi yang guru madrasah ya, yang non PNS itu di bawah 20% yang PNS. Sedangkan yang non PNS itu ada 82%. Nah, jadi makanya di sini dibutuhkanlah seleksi P3K untuk Kemenak. Dan semoga menteri kita ya, Menteri Agama, menteri kita yang baru ini bisa memperjuangkan P3K juga agar bisa ada kuotanya di seleksi P3K tahun 2021. Sementara guru PNS pada madrasah yang akan memasuki masa pensiun pada 2020 dan 2021 sebanyak 6.737 orang. Nah, ini adalah guru PNS yang akan pensiun ya di madrasah, ada 6.737 orang. Kami berharap Kemenak bisa mendapat alokasi kuota P3K sehingga para guru non PNS bisa mengikuti seleksinya tahun depan, ucap M. Zain. Nah, mudah-mudahan harapannya terpenuhi dan mudah-mudahan kuota Kemenak untuk guru honorer itu yang di bawah binaan Kemenak itu ada. Nah, jadi seperti berita-berita yang sebelumnya itu bahkan tidak ada sama sekali. Dan sudah ada usulan untuk mengirim surat ya, kemudian dengan adanya pertemuan tersebut berarti ada titik cerahnya. Karena nanti akan ada simpulan akhir. Pihaknya juga akan berupaya semaksimal mungkin ada kuota yang bisa dialokasikan untuk Kemenak dari total 1,2 juta kuota P3K yang tersedia di Kemendikbud. Nah, jadi ini memang semua pihak dari Kemenak ya, ini beliau berusaha untuk bisa memaksimalkan semaksimal lah. Jadi agar bisa dapat kuota dari 1,2 juta tersebut. Nah, jadi Kemenak itu juga ada kuotanya. Banyak tidak banyak, tapi diusahakan harus ada kuotanya. Nah, jadi guru-guru honorer yang di bawah binaan Kemenak
itu bisa mendapatkan kuota dan bisa mengikuti seleksi P3K. Nah, jadi paling tidak teman-teman yang honorer sekarang ya, yang berstatus di bawah binaan Kemenak, itu bisa mengadu nasib juga di P3K. Nah, jadi peluang untuk mereka menjadi P3K juga ada, peluang untuk mereka menjadi ASN. Karena pada dasarnya P3K juga ASN, ya, seperti itu teman-teman. Makanya sekarang banyak guru-guru honorer yang berputus asa, ya. Jadi nggak tahu harus seperti apa, karena ini beda menteri ya, Kemendikbud, Kemenak, Kemendikbud beda menteri, Kemenak beda menteri. Nah, jadi sama-samalah. Mudah-mudahan kedua menteri kita itu bersepakat dan memberikan kuota kepada Kemenak. Amin ya Allah. Semoga Allah memudahkan ya. Oke. Jadi jelas ya teman-teman. Syukran jazakumullahu khairan katsira. Semoga informasinya bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian informasi, itu semata-mata datangnya dari kesalahan saya, dan apabila ada yang bisa diambil manfaatnya, alhamdulillah, silakan ambil manfaatnya. Oke teman-teman, ikutin terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan aktifkan tombol loncengnya untuk bisa terus mengikuti channel ini. Oke teman-teman, nantikan terus video selanjutnya. Insya Allah akan update informasi-informasi ataupun soal-soal terkait tentang CPNS dan P3K. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.